rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Kami bisa mengakhiri tahun 2024 atas pertolongan Tuhan. Kami ada saat ini karena pertolongan Tuhan. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Tak hentinya kami mengucap syukur di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami memohon ampun atas segala perbuatan kesalahan kami di hadapan Tuhan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan atas segala kesalahan kami, atas dosa-dosa yang kami perbuat. Kami tahu bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami, sehingga Engkau mengampuni kami. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami sungguh menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah ibadah mengakhiri tahun 2024 ini kami bisa terus dibaharui oleh Tuhan. Kami terus bisa mendapatkan berkat oleh Tuhan. Dan kami siap menyambut tahun 2025 untuk dari pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, berkati ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu, pada saat ini kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Mari kita angkat pujian. Segala puji syukur. Mari kita angkat pujian ini sambil bertepuk tangan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Sekali lagi, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Soraklah
haleluya. Bapak Ibu jemaat saja. Haleluya. Soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Sekali lagi soraklah haleluya, soraklah haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Allah benaran dan kota perlindungan. Mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Allah benaran dan kota perlindungan. Mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta kasih-Mu padaku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak Kasih pergi setiamu tak pergi dariku. kasih setiamu tak pergi dariku. Baik Bapak Ibu, masih berdiri, kita akan beresponsoria. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 77 ayat yang pertama sampai yang ke-21. Kita membacakan secara beresponsoria. Perbuatan Allah di masa lampau. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Asaf. Pada hari ke
Susahanku aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Engkau membuat mataku tetap terbuka. Aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku. Aku merenung dan rohku mencari-cari. Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhir janji itu berlaku turun-temurun? Maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Air telah melihat engkau, ya Allah, air telah melihat engkau, lalu menjadi gentar, bahkan samudra raya gemetar. Deru gunturmu menggelindingi, kilat-kilat menerangi dunia, bumi gemetar dan bergoncang. Bersama-sama, Engkaulah telah menuntun umatmu seperti keawanan domba, Musa dan Harun. Bapak Ibu yang terkasih, silakan duduk kembali. Bapak Ibu, Tuhan telah memberkati kita melalui pekerjaan dan usaha. Maka saat ini kita akan memberikan persembahan. Kita akan maju ke depan sambil diiringi pujian berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena besar kasih Allah pada kita. Itu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan
bagi orang yang percaya. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kita akan menyerahkan persembahan kita. Mohon Tuhan memberkati. Memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, tiba saatnya kita dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Sambil diiringi pujian, Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selama-lamanya, ku tetap percaya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku.
Tuhan tetap abadi. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai diraguku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Benar Tuhan, itu yang kami yakini. Musim akan selalu berganti, tetapi kasih Tuhan tetap abadi. Kasih-Mu, kebaikan-Mu, pertolongan-Mu selalu kami rasakan ya Tuhan, di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang selalu peduli dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, kami bersyukur di penghujung tahun ini kami boleh datang bersama-sama dalam ibadah. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bantulah kami Tuhan untuk boleh memahami kebenaran firman Tuhan ini, supaya firman Tuhan yang mengingatkan kami betapa kami memiliki Allah yang sungguh amat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Waktu ini kami serahkan kepadamu, pimpin dan berkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Shalom jemaat yang terkasih. Shalom. Ada sukacita? Amin. Puji nama Tuhan. Baik jemaat yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 sampai yang ke-18. Lukas 17 ayat yang ke-11 sampai yang ke-18. Kalau sudah ditemukan boleh katakan amin. Mari kita memulainya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Dan berteriak, "Yesus, Guru,
kasihanilah kami. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Bersama kita bacakan ayat 18. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan, sedemikian jauh firman Tuhan akan kita renungkan dalam satu tema, mengingat atau melupakan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di penghujung tahun ini, di malam yang terakhir kita di tahun 2024 ini, saya merasa bahwa tentunya ada banyak cerita yang kita alami dalam tahun ini. Betul Bapak Ibu ya? Ada kebahagiaan tentunya, ada juga mungkin kesedihan yang mengiringi langkah kita di tahun ini. Mungkin ada banyak keberhasilan ataupun ada banyak juga kegagalan. Kita juga mungkin sehat, tapi dalam waktu-waktu tertentu kita juga sakit gitu ya. Tetapi tentu saja setiap hal yang kita alami itu memberi warna tersendiri dalam perjalanan kehidupan kita di tahun 2024 ini. Tapi satu hal yang harus kita yakini, bahwa dalam setiap musim kehidupan itu ada Tuhan yang menyertai kita. Amin Bapak Ibu. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menolong kita. Nah, kisah dari 10 orang kusta yang kita baca tadi mau mengajak kita berpikir dan merenungkan apakah yang akan kita lakukan. Ini kan kita melihat konteks dari 10 orang kusta. Tapi kalau itu dikembalikan kepada kita, ketika kita menghadapi masalah atau penyakit, apa yang akan kita lakukan? Bapak Ibu dikasihi Tuhan, biasanya orang ketika menghadapi masalah, mendapatkan masalah, menghadapi persoalan atau sakit penyakit, biasanya hal yang pertama dia akan lakukan adalah dia tidak akan henti-hentinya berdoa, memohon kesembuhan gitu ya, memohon pertolongan dari Tuhan. Bahkan tak jarang orang sampai berpuasa supaya mendapatkan jawaban dari doa-doa yang dinaikkan, supaya mendapatkan kesembuhan gitu ya. Kita berharap agar Tuhan segera melepaskan beban dan menyediakan jalan keluar bagi setiap permasalahan-permasalahan yang kita alami. Betul Bapak Ibu ya? Begitulah cara berpikir kita sebagai manusia. Demikian halnya dengan 10 orang kusta yang kita baca tadi. Saat itu Yesus sedang menyusuri perbatasan antara Samaria dan Galilea. Dia baru mau masuk ke sebuah desa. Saat itulah 10 orang kusta itu berjumpa dengan Yesus dan mereka meminta belas kasihnya gitu ya. Memohon belas kasih daripada Tuhan. Nah, kalau kita lihat gambar ini, saya mencari gambar yang nyata, tapi kayaknya inilah yang menggambarkan bagaimana keadaan orang kusta gitu ya. Orang kusta itu kan penyakit kulit yang memang bisa menyebabkan bagian-bagian tubuh itu lepas. Pokoknya sangat mengerikan lah sepertinya. Jadi 10 orang kusta itu tidak langsung meminta kepada Yesus supaya sembuhkanlah kami gitu ya. Yesus sembuhkanlah kami, tidak Bapak Ibu. Tetapi yang mereka minta adalah belas kasih dari Tuhan untuk melihat kepada mereka, untuk melihat penderitaan mereka. Mereka memanggilnya nggak bisa dari dekat Bapak Ibu, karena orang kusta itu di zaman itu tidak bisa bertemu langsung dengan orang-orang yang sehat. Mereka tempatnya agak jauh, jadi kalau memanggil dari jauh. Ayat yang ke-13 dikatakan, dan berteriak gitu ya. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus Guru kasihanilah kami. Jadi mereka tidak berkata, Yesus sembuhkanlah kami, tidak. Tapi mereka berkata, Yesus kasihanilah kami. Mereka berteriak dari jauh Bapak Ibu. Mereka meminta belas kasih daripada Yesus untuk melihat kepada mereka. Dan kita lihat dalam gambar ini, Yesus melihat mereka dan menunjukkan kasihnya kepada 10 orang kusta itu. Tetapi kita melihat apa yang Yesus lakukan. Yesus tahu apa yang mereka alami, apa yang mereka derita pada saat itu. Tetapi Yesus tidak langsung menyembuhkan mereka. Dia tidak juga menjanjikan kesembuhan bagi orang kusta ini. Tetapi Yesus terlebih dahulu mau menguji ketaatan daripada 10 orang kusta ini. Dia memerintahkan kepada 10 orang kusta itu untuk pergilah temui imam, gitu ya. Karena orang kusta itu baru bisa dinyatakan tahir atau sehat setelah imam mengatakan dia sehat itu. Jadi Yesus berkata,
pergilah temui imam. Ayat yang ke-14 dikatakan, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Ternyata pada penderita kusta ini, mereka memiliki iman yang besar. Mereka percaya kepada apa yang Yesus katakan, gitu ya. Ketika Yesus memberikan perintah, pergilah untuk menjumpai imam, mereka pergi melakukan perintah Tuhan dengan baik. Kemudian mereka membuktikan ketaatannya dan akhirnya mereka mendapatkan kesembuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita perhatikan betapa ekspresinya luar biasa gitu ya. Ketika salah seorang melihat, wah kita sudah sembuh ini, tidak ada lagi luka yang ada di badan kita sudah sembuh. Mereka saling berpelukan, mereka saling bersukacita. Tetapi dari ke-10 orang itu ternyata hanya 1 yang kembali kepada Yesus untuk berterima kasih. Mungkin yang 9 mereka pergi kepada imam. Mereka merasa lebih penting pergi kepada imam gitu ya. Tetapi yang 1 ini berbeda. Dia langsung responnya itu, aku harus berterima kasih kepada orang yang sudah menyembuhkanku. Dia tidak melupakan kebaikan daripada yang Tuhan sudah lakukan kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tindakan ke-10 orang kusta ini sebenarnya menjadi bahan evaluasi kita di akhir tahun ini Bapak Ibu. Karena tindakan 2 kelompok ini ada yang tidak langsung menemui Yesus, ada yang langsung menemui Yesus itu adalah cara manusia, cara kita menyikapi setiap kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jadi ada 2 kelompok yang terjadi dalam peristiwa ini. Ada 1 kelompok yang ya dia pergi kepada imam gitu ya, menunjukkan kepada imam, tidak langsung berterima kasih atau mungkin melupakan. Yang penting aku sembuh, aku pulang kepada keluargaku. Kan tidak diceritakan Bapak Ibu ya. Tapi yang 1 itu dia kembali kepada Yesus. Dia berterima kasih kepada Yesus. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, oleh karena itu hari ini kita mau belajar 2 hal. Ketika kita menerima kebaikan Tuhan, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Apa yang harus kita kerjakan? Tetapi ada 2 hal ini, yang pertama bagus dan yang kedua tidak bagus gitu ya Bapak Ibu. Tapi yang pertama adalah ini yang kurang bagus Bapak Ibu ya. Menerima dan segera melupakan kebaikan Tuhan. Itulah 9 orang kusta tadi. Mereka menerima kebaikan Tuhan tetapi segera melupakannya Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Sama halnya dengan kita meminta berkat daripada Tuhan itu ya. Minta berkat dikirim oleh Tuhan, artinya diberikan oleh Tuhan. Sumber berkat itu kita lupakan. Kita tidak bersyukur. Ada banyak kesempatan yang dilakukan oleh manusia seperti itu. Ketika meminta sesuatu kepada Tuhan dengan tak henti-hentinya berdoa gitu ya, memohon kepada Tuhan. Ketika Tuhan sudah berikan apa yang menjadi kerinduannya, dia segera lupa akan kebaikan Tuhan itu, akan kemurahan Tuhan itu. Itulah yang dilakukan oleh 9 orang kusta tadi. Sekali lagi saya tertarik mengatakan dalam ayat yang ke-13, Yesus Guru kasihanilah kami. Mereka berteriaknya hanya sedikit, Yesus Guru kasihanilah kami. Tapi kita lihat respon Tuhan. Kita lihat respon Tuhan Yesus kepada mereka. Yesus langsung memberikan solusi dari setiap permasalahan yang mereka sedang alami. Sakit penyakit yang mendera mereka, yang membuat mereka menderita, sembuh seketika Bapak Ibu. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari kita baca ayat 13 sampai 14 bersama-sama. Kita buka Alkitab kita masing-masing, kita baca ayat 13 sampai 14. Kita baca 1, 2, 3. Dan berteriak, Yesus Guru kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa Yesus Tuhan kita itu adalah seorang pribadi yang sangat perhatian, sangat mengerti keberadaan kita, sangat memahami apa yang kita rasakan. Orang kusta ini hanya berkata, Yesus Guru kasihanilah kami. Tidak banyak kalimatnya gitu Bapak Ibu ya. Sama mungkin dengan kita, ketika kita mengalami beban berat, permasalahan, kesulitan dalam hidup ini. Mungkin ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, tidak ada lagi kata-kata panjang yang bisa kita ungkapkan. Karena apa? Karena kepedihan, karena sakit penyakit yang mungkin kita derita gitu ya. Kita hanya berkata, Tuhan tolonglah, Tuhan kasihanilah aku. Tetapi ayat ini menyatakan kepada kita bahwa
Allah yang kita sembah itu mengerti apa yang kita rasakan Bapak Ibu. Memahami sampai yang paling kecil sekalipun apa yang kita rasakan Bapak Ibu. Dia bisa menolong kita, dia bisa memberikan jawaban kepada kita, dia bisa menyembuhkan kita. Ayat ini berbicara seperti itu. Orang kusta ini hanya berbicara sedikit saja, tetapi tindakan Tuhan luar biasa dalam hidup mereka. Dalam hidup kita juga seperti itu. Saya percaya ada banyak di antara kita yang pernah mengalaminya. Ketika ada beban berat yang sedang menimpa kita, ketika kita berdoa, tidak ada lagi kata-kata yang bisa keluar dari mulut ini, hanya air mata. Tetapi Tuhan bisa baca itu, Tuhan bisa mengerti itu, dan Tuhan jawab doa-doa kita. Amin Bapak Ibu. Mengapa? Karena Dia adalah Allah yang baik, karena Dia adalah Allah yang memahami kita, karena Dia adalah penolong kita yang sejati. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dari 10 orang kusta ini 9 itu kurang baik Bapak Ibu ya. Tidak baik, kurang baik gitu ya. Karena mereka segera melupakan, tidak langsung datang kepada Tuhan. Itu jangan kita tiru Bapak Ibu. Yang harus kita kerjakan adalah kita jangan lupakan kebaikan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Kita mungkin sering mendengar atau mungkin sering melihat dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang yang berdoa dengan mungkin sambil menangis, minta pekerjaan gitu ya Bapak Ibu ya, kepada Tuhan. Kemudian Tuhan kasih kerjaan itu gitu ya. Tetapi karena kerjaan yang sudah didapatnya itu dari Tuhan, justru dia tidak punya waktu lagi untuk beribadah. Ada banyak orang seperti itu. Dengan berbagai alasan dikatakan capek, lembur, baliknya sudah lembur sampai malam, capek gitu ya. Padahal kalau ada kemauan pasti ada jalan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Tuhan sudah berikan pekerjaan kepada kita. Mari kita pertanggungjawabkan itu. Tetaplah datang beribadah, tetaplah memuji Tuhan, tetaplah datang kepada Tuhan. Atau ada lagi mungkin orang yang menangis-nangis, mungkin ada yang memohon kepada Tuhan, Tuhan kasihlah aku pasangan hidup yang sepadan, berdoa kepada Tuhan. Atau mungkin mendoakan jodohnya, apalagi mungkin anak-anaknya gitu ya, meminta anak dan lain sebagainya. Tetapi waktu diberi oleh Tuhan, kok malah jarang beribadah, kok malah jauh dari Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika Tuhan sudah baik kepada kita, sudah melakukan banyak perkara dalam hidup kita, kita jangan pernah lakukan untuk melupakan kebaikan Tuhan itu. Kita harus terus bersyukur kepada Tuhan, melakukan bagian kita. Bagian kita apa? Bersyukur kepada Tuhan, tetap datang beribadah, tetap memuliakan nama Tuhan, tetap menyembah Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan, dan lain sebagainya. Melakukan kebaikan-kebaikan, meneruskan kebaikan-kebaikan yang Tuhan lakukan itu kepada orang lain juga. Bapak yang dikasihi Tuhan, hal-hal ini sering kita dengar, sering kita lihat juga. Kita juga harus jadi pribadi yang menjadi pribadi yang tahu juga berterima kasih kepada orang lain. Terkadang kita kan ketika orang baik kepada kita, kita lupa. Gitu ya. Nah, ada kalau kita lihat yang sebelah sini bisa kita baca bersama-sama 2 hal yang mesti diingat. 1, 2, 3. Kebaikan orang lain pada diri kita, keburukan kita pada orang lain. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dalam hidup ini ada 2 hal yang mesti kita ingat. Yang pertama, kebaikan orang pada diri kita dan keburukan kita pada orang lain. Artinya kita harus ingat, orang itu baik sama aku, jadi aku harus baik juga sama dia. Kita juga harus ingat, aku jahat sama orang itu. Artinya apa? Kita harus berubah. Itu harus kita ingat ya, aku sudah jahat jadi aku harus berubah. Kemudian 2 hal yang mesti dilupakan. 1, 2, 3. Kebaikan kita pada orang lain, keburukan orang lain pada diri kita. Nah, jadi kita harus lupakan kebaikan yang kita sudah buat sama orang lain. Jadi kalau kita sudah buat sebaik sama orang, jangan bangkel-bangkel. Aku pernah buat ini loh sama kau gitu ya. Yang sudah dibuat ya sudah buat, sudah lakukan, sudah, gak usah ingat-ingat lagi. Tetapi keburukan orang lain pada kita juga jangan diingat-ingat. Karena apa? Kalau kita menumpuk, kau tuh kan pernah lakukan ini sama aku, dia tuh jahat sama aku. Lama-lama siapa yang susah? Kita yang rusak sendiri Bapak Ibu. Jadi ini mesti kita ingat. 2 hal yang mesti diingat, kebaikan orang lain pada diri kita, keburukan kita pada orang lain. 2 hal yang mesti dilupakan, kebaikan kita pada orang lain, keburukan orang lain pada diri kita. Itu penting Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Dan yang paling penting untuk kita ingat adalah kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan kepada kita dalam setiap musim kehidupan kita, dalam suka,
dalam duka, dalam sakit, dalam sehat, dalam keberhasilan, dalam kegagalan. Tuhan itu baik. Dia mengerjakan banyak hal dalam hidup kita. Kita harus ingat semuanya itu. Amin Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu dikasih Tuhan, menerima dan mengingat kebaikan Tuhan. Nah, ayat yang ke-15 sampai yang ke-16, mari kita baca bersama-sama. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang ini adalah seorang Samaria. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita perhatikan bahwa seorang Samaria dikatakan, orang yang dikatakan kafir gitu ya, orang yang dikatakan sesat gitu ya, tetapi dia adalah pribadi yang tahu bersyukur kepada Tuhan, menghargai kebaikan Tuhan. Kita lihat apa yang dia lakukan. Dia kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Suara nyaring Bapak Ibu. Dia tidak malu, puji Tuhan gitu ya. Terima kasih Tuhan. Dia memuliakan Tuhan. Dia tidak malu mengungkapkan syukurnya kepada Tuhan. Kemudian dia tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Artinya apa? Dia dengan sukacita, dia merasakan pertolongan yang sangat besar yang dia rasakan dalam kehidupannya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika kita menerima kebaikan dalam hidup kita yang Tuhan sudah kerjakan, adakah rasa syukur itu meluap di hati kita Bapak Ibu? Jadi jangan kita katakan pertolongan Tuhan itu adalah perkara-perkara yang besar, seperti mendapatkan harta yang banyak gitu ya, mendapatkan hadiah atau apa gitu, berkat-berkat yang bagaimana. Kesehatan setiap hari, pernahkah kita mengucap syukur untuk kesehatan? Udara yang kita hirup, pernahkah kita mengucap syukur untuk itu? Makanan yang kita makan setiap hari, pernahkah kita mengucap syukur? Air yang kita bisa nikmati setiap hari, pernahkah kita mengucap syukur untuk itu? Bapak Ibu dikasih Tuhan, hal-hal sederhana yang terlalu sering kita nikmati, membuat kita rasanya kurang bersyukur. Tetapi hari ini kita diingatkan, ketika kita menerima dan mengingat kebaikan Tuhan, setiap hal-hal sepele, kita mungkin anggap itu hal-hal sepele. Hal-hal sepele itu adalah kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita memandang itu sepele, padahal kalau air itu tidak ada, kita susah Bapak Ibu. Kami pernah mengalami pelayanan itu yang susah air itu di Bangka 4 tahun, di Batu Raja 3 tahun, 7 tahun Bapak Ibu kami mengalami kekurangan air. Jadi itu membuat telinga saya ini peka gitu ya. Kalau ada gemericik air sudah penuh gitu ya, langsung saya matikan. Karena apa? Karena air itu begitu berharga Bapak Ibu. Itu kebaikan Tuhan. Karena waktu di Batu Raja itu, mungkin saya sudah pernah cerita Bapak Ibu ya, sumurnya tak ada hujan. Jadi kalau tidak hujan nggak punya air gitu ya. Nah jadi kalau malam-malam ada hujan datang deras, keluar Bapak Ibu untuk menampung air. Jadi itu mungkin bagi sebagian orang air itu adalah sepele. Tetapi bagi orang-orang yang tidak punya air, itu adalah nikmat yang luar biasa Bapak Ibu. Itu kebaikan Tuhan. Jadi mari kita bersyukur kalau kita memiliki air, memiliki udara, bisa sehat, bisa makan, bisa bekerja, punya keluarga gitu ya. Mari kita syukuri semua kebaikan Tuhan itu. Karena itulah yang benar dan seharusnya kita lakukan. Tidak hanya oleh orang yang sembuh dari sakit kusta ini, tetapi itulah yang harus kita lakukan dan itu yang Tuhan mau kita kerjakan. Coba kita baca sama-sama ayat 17 sampai yang ke-19 Bapak Ibu. Ayat yang 17 sampai yang ke-19. 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah Bapak Ibu yang ke-18, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Bapak Ibu, kalimat ini menyatakan bahwa Tuhan rindu kita tidak melupakan kebaikannya. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Yesus rindu kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak melupakan kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, di penghujung tahun ini itu menjadi PR kita. Jadilah pribadi yang terus bersyukur kepada Tuhan untuk setiap apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita.
Mari kita baca slide yang di sebelah itu bersama-sama Bapak Ibu, yang sebelah sini. 1, 2, 3. Ingat kebaikan Tuhan yang pernah Dia lakukan dalam hidupmu. Hingga hari esok Dia akan selalu melakukan yang baik untuk hidupmu. Bersemangatlah, jalani hidupmu. Nah, jadi ingat kebaikan Tuhan yang pernah Dia lakukan dalam hidupmu. Hingga hari esok Dia akan selalu melakukan yang baik untuk hidupmu. Bersemangatlah, jalani harimu. Tuhan itu baik Bapak Ibu. Tuhan Yesus baik dan jangan lupakan kebaikannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya mau mengajak kita semua untuk berdiam diri sejenak. Boleh Bapak Ibu ya? Di hadapan Tuhan. Saya ingin mengajak kita semua untuk kembali mengingat akan semua peristiwa yang kita alami di sepanjang tahun ini. Mungkin kita bisa mengambil waktu, kita berdiam diri di hadapan Tuhan, kita tunduk kepala sambil kita merenungkan, sambil kita mengingat kembali semua peristiwa yang sudah kita alami dalam sepanjang tahun ini. Mungkin kita mengalami hari-hari yang penuh dengan kebahagiaan. Bapak Ibu yang terkasih, ketika itu terjadi, ada Tuhan di sana. Dia berbahagia bersama dengan kita. Mungkin ada hari-hari yang penuh dengan air mata. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan juga ada di sana. Dia menghapus air matamu. Mungkin kita juga mengalami hari-hari yang manis. Ada Tuhan yang menyertai kita pada saat itu. Mungkin kita juga mengalami hari-hari yang pahit, bahkan menyakitkan. Tetapi ingatlah, Tuhan juga ada di sana. Dia menyertai kita. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersyukur untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk keberhasilan, untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita, untuk pertolongan, untuk pekerjaan, untuk pelayanan, dan banyak hal yang telah kita capai di tahun ini, yang kita miliki sampai hari ini. Naikkan syukur kepada Tuhan Bapak Ibu. Atau mungkin di tahun 2024 ini kita mengalami kehilangan, kita mengalami kegagalan. Ada pergumulan besar yang kita alami yang membuat kita berkata, Tuhan, aku tidak sanggup lagi. Betapa beratnya Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, kita masih ada sampai saat ini. Itu semua adalah kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, dalam keadaan yang sedemikian pun, tetaplah naikkan syukur. Karena percayalah, Tuhan sedang membentuk kita untuk menjadi pribadi yang semakin kuat, semakin tangguh, semakin indah di pemandangan Tuhan dan sesama. Malam hari ini, mari kita masuk dalam doa syukur kepada Tuhan untuk semua hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ucapkan syukur untuk penyertaan-Nya, ucapkan syukur untuk kasih-Nya, ucapkan syukur untuk kebaikan-Nya, ucapkan syukur untuk pertolongan-Nya di setiap musim kehidupan kita. Mari kita buka suara kita berdoa di hadapan Tuhan.
Bapa Ibu yang terkasih, kita angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Rasa syukur kita angkat pujian sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Bersama kita katakan, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk setiap kebaikan yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Kami boleh melihat bahwa dari mulai awal tahun sampai di akhir tahun ini Tuhan, begitu banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan, untuk pertolongan, untuk penyertaan yang sudah berikan kepada kami. Ajar kami jadi pribadi-pribadi yang terus bersyukur kepadamu, menghormati Tuhan, terus percaya kepada Tuhan, dan terus berterima kasih untuk setiap kebaikan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami untuk ke depan memasuki tahun yang baru. Teruslah kami di pribadi-pribadi yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan, karena Engkaulah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terpujilah nama Tuhan, bahwa firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu, sebagai merespon firman Tuhan, kita ada sampai saat ini bahwa Tuhan adalah alasan hidup kita. Mari kita angkat pujian, Engkau alasan hidupku. Ku hidup
karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku. Yesus pegang erat tanganku. Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi kepada Allah beri puji. Berkuasa dan berkasihan. Amin. Pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan saja. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin bagi dia. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya.